salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Sofian, pendamping sosial PKH Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Sore kali ini saya akan mempraktekkan modul 2, yaitu tentang permasalahan stunting, langkah 1 tentang konsep diri untuk membersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir ya di pertemuan kali ini ya. Baik, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini ya kita akan berbicara terkait modul yang akan saya sampaikan, yaitu modul 2, yaitu terkait masalah permasalahan stunting ya. Tujuan kita hari ini adalah kita akan membahas tentang konsep diri kita semuanya gitu kan. Konsep diri kita di rumah dengan keluarga gitu kan, keluarga kecil yang ada di rumah gitu kan. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya pasang yaitu pohon harapan. Apa sih pohon harapan? Nanti tinggal penjelasan. Ini namanya pohon harapan. Nanti ibu-ibu bisa lihat. Saya akan kasihkan kertas ini. Ibu-ibu silahkan ditulis harapan-harapan ibu kepada anak-anaknya kelak nanti dewasa. Seperti apa harapan ibu kepada anak-anaknya. Nanti silahkan ibu-ibu tulis di sini. Nah, setelah nanti ibu-ibu harapan ibu-ibu untuk anaknya kelak dewasa nanti ditulis di sini, nanti silahkan ditempel di sini ya kan? Boleh di mana saja lah ditempel di sini, misalnya di sini ataupun di mana saja ya. Silahkan, nanti saya kasih ini kertasnya, ini spidolnya. Nanti silahkan harapan ibu-ibu kepada anaknya kelak nanti besar, mau jadi apa, keinginan ibu, harapan ibu, silahkan dituangkan di kertas itu. Oke, kalau yang udah silakan ditempel di pohon harapan. Enggak, silakan. Tempel, sok enggak. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama Ibu Ani. Oke. Harapannya adalah untuk anaknya kelak nanti besar. Yang anak pertama yaitu ingin menjadi dokter. Kemudian anak yang keduanya ingin menjadi pramugari. Anak yang pertama laki-laki apa perempuan, Bu? Perempuan. Jadi semuanya perempuan. Jadi pramugari, kemudian jadi dokter. Kemudian Ibu Ici ya, Ibu Ici menginginkan anaknya menjadi dokter ataupun TNI supaya bisa menjadi dokter. Oke. Ibu anaknya cuma satu, Bu? Satu aja deh. Oh, satu. Jangan satu aja, Jangan kalau mau banyak-banyak. bikin lagi nggak apa-apa. Oke. Tentunya ketika ibu-ibu, Ibu Ita sama Ibu Ici, ketika Ibu Ita menginginkan anaknya menjadi dokter, ingin menjadi pramugari, tentunya harus ada usaha. Tidak mungkin kan kita cuma hanya cita-cita saja gitu kan. Tentu harus ada usaha yang ibu bisa lakukan agar harapan yang ibu inginkan kepada anak-anak ibu ini, baik yang menjadi pramugari, menjadi dokter atau menjadi TNI misalkan, tentunya harus ada upaya, ada usaha yang ibu-ibu harus lakukan. Nah, upaya apa saja yang bisa ibu lakukan agar harapan anak-anak ibu ini bisa terwujud? Nah, sekarang saya akan menyuruh ibu-ibu untuk menuliskan kembali, ya kan, usaha-usaha apa aja yang bisa ibu lakukan untuk mewujudkan harapan anak-anak ibu ini. Ya, saya kembalikan lagi dan saya akan kasih kertas kembali. Bagaimana caranya ibu usaha-usaha ibu yang bisa ibu lakukan? Oke? Saya kasih kembali, belum ditempel. Nanti saya tanyakan dulu, gitu kan. Kayak Ibu Ita
Bu Ita kenapa punya harapan anaknya pengen jadi dokter atau dan jadi pramugari? Kenapa Bu? Supaya anak saya lebih pintar dari saya lah. Ya, pengen lebih dari seperti Iya. orang tuanya gitu Iya, ya. lebih dari orang tuanya yang nggak bisa apa-apa. Tapi anaknya mah tidak boleh ya, Tidak tidak boleh. boleh seperti orang tuanya, Iya. harus lebih dari orang tuanya. Iya. Oke, kemudian Bu Ici, kenapa pengen jadi TNI anaknya? Supaya bisa bermasyarakat dan Sama. membantu sesama lah. Siap, pengen bisa mengabdi Iya. kepada masyarakat dan negara ya. Iya. Jadi TNI, walaupun orang tuanya misalkan kita seperti orang tua biasa saja gitu, tapi anaknya tidak boleh ya. Oke, silakan Ibu tempelkan usaha yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak Ibu ini, harapan Ibu-ibu ini bisa terwujud. Silakan ditempel di akar. Nah, nanti. Oke, Ibu Ita, untuk mewujudkan anaknya menjadi dokter dan pramugari, apa Bu? Usaha yang bisa Ibu lakukan, silakan dibaca. Jualan, ngamen, bekerja keras sekuat tenaga dan semampu saya. Oke, jadi Ibu mau ngamen juga Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa sesuai dengan kenyataan gitu, ya. Dengan cita-cita dengan cara berjualan, ngamen, bekerja separuh mungkin ya. Mudah-mudahan anaknya bisa melihat apa yang Ibu perjuangkan gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian Ibu Ici, dengan cara apa Ibu bisa agar bisa mewujudkan anaknya menjadi seorang TNI? Menjual makanan dan apapun lah. Yang penting bisa tercapai anak-anak kita. Yang penting Ibu bisa memodali gitu kan ya, sampai apa yang bisa dicapai gitu kan. Oke, terima kasih Ibu, sangat luar biasa hari ini ya. Jadi pada intinya Bu, ada hubungan yang sangat erat antara harapan yang Ibu buat ya kan, dengan yang dibuat, yang Ibu tempel di pohon harapan ini gitu kan, erat sekali dengan usaha yang Ibu lakukan ya, sangat bererat. Ini tidak mungkin bisa tercapai manakala Ibu tidak punya usaha ya kan. Jadi doa kalau tanpa diiringi usaha sama saja bohong Bu ya. Jadi kita doanya juga oke, kemudian kita sambil usaha, kita didik juga anak-anak dengan baik gitu kan, insya Allah semuanya akan bisa terwujud ya. Kita dukung tumbuh kembang anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu menjadi stunting. Karena stunting itu, tahu kan stunting Bu? Stunting itu tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan usianya ya, dengan usia tidak sesuai gitu kan. Misalkan usia seharusnya 6 tahun, tingginya misalkan 120 cm gitu kan, ternyata rata-rata pas dengan anak seusianya, anak kita lebih kecil atau lebih pendek, itu masuk anak kita ke dalam stunting. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harapan dengan usaha yang kita lakukan itu sangat berkolerasi kuat ya kan. Itu Ibu harus punya komitmen, Ibu harus punya konsep diri. Konsep diri itu artinya cara pandang Ibu terhadap kemampuan yang Ibu lakukan. Yaitu tadi kita sudah menyadari bahwa kita itu tidak punya tidak punya titel dan lain sebagainya, tapi Ibu berusaha tadi semaksimal mungkin dengan cara misalkan berjualan, ngamen setiap hari Ibu lakukan. Walaupun itu tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang, tapi Ibu menghilangkan image gengsi itu. Yang penting harapan yang Ibu inginkan kepada anak bisa terwujud, yaitu menjadi dokter, menjadi pramugari ya. Itu pun yang dilakukan oleh Ibu Ici misalkan. Ibu berjualan, pagi sudah mulai ke pasar Bu. Itu semua akan berkaitan dengan antara harapan dan usaha yang Ibu lakukan. Itu seperti itu. Oke, Ibu-ibu terima kasih. Jangan lupa jaga anaknya, rawat anaknya gitu kan. Jangan sampai harapan yang Ibu inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah berusaha, kita berdoa, apa yang kita harapkan bisa terwujud ya, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Hati-hati nanti pulang di jalan ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini walaupun singkat ini membawa manfaat untuk kita, pengetahuan kita untuk di rumah. Mudah-mudahan bisa berkesinambungan. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.